di sini boleh ada miras, boleh Sago TV, meskipun ada kata TV-nya, nggak bisa Pak Muklis. Walaupun ada TV-nya ya. Walaupun ada kata TV-nya, nggak bisa. Masalahnya di sisi mana? Yang bakal banyak masalah yang akan dihadapi oleh masyarakat, oleh KPI. Ya, kalau masalah subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Apa kabar Pak Tulus Santoso? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Muklis. Luar biasa. Pak Tulus, kapan ke Aceh? Saya ke Aceh, ini pertama kali nih saya ke Aceh. Oh itu? Kemarin mendarat, hari ini langsung podcast. Langsung ditodong gitu? Langsung podcast. Pak Tulus, bisa nggak diceritakan, Pak Tulus sebagai anggota KPI periode 2022-2025 tentu sudah menjabat, dan agenda ke Aceh kan agenda KPI juga. Ya. Bisa nggak dicerita sedikit agenda utama ke Banda Aceh sebelum ke podcast ini? Iya, jadi kami itu ada BIMTEK pengawasan siaran pemilu terkait dengan pemilu 2024. Ini tahun lalu pun sudah kami lakukan juga di beberapa daerah. Targetnya itu adalah partisipasi pengawasan publik terkait dengan siaran pemilunya. Jadi kami ingin masyarakat yang hadir itu bisa kemudian menjadi duta-dutanya KPI bahkan. Menjadi duta-dutanya KPI untuk membantu KPI ikut mengawasi televisi dan juga radio, khususnya terkait dengan siaran pemilu. Apakah kemudian tayangan-tayangannya nanti soal siaran pemilunya itu proporsional? Apakah jangan-jangan siarannya beritanya hoax seperti itu? Atau malah bikin berantem? Betul. Tidak ada informasi yang disampaikan terkait dengan kontestasi pemilu 2024. Itu secara umum sih seperti itu Bang Muklis. Datanya sendiri atau ada kawan KPI yang lain? Pada kesempatan ini datang berdua dan dua-duanya itu satu bidang. Oh, bidang apa? Bidang pengawasan isi siaran. Satu lagi Bu Alia. Harusnya sama ketua juga. Karena ketua di bidang pengawasan isi siaran. Tapi beliau menghadiri kegiatan yang lain juga karena KPI ada beberapa titik. Ada kegiatan literasi juga, ada kegiatan riset juga. Jadi bagi-bagi tugas Pak Muklis. Sip, ini menarik bicara soal tugas dan fungsi KPI sebenarnya. Apa sebenarnya tugas fungsi? Ya, jadi memang KPI ini lahir perintah dari Undang-Undang Penyiaran. Kami ini diharapkan untuk bisa mengawal frekuensi publik untuk kemudian menjadi kepentingan publik, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Tapi di sisi lain, selain juga ada fungsi informasi, edukasi, kemudian ada fungsi kebudayaan, nilai-nilai. Nah, yang perlu dicatat juga adalah ada fungsi ekonomi di sana. Jadi dalam KPI mengawal penyiaran tetap tidak boleh kemudian memberangus gitu ya, ataupun menghambat tumbuhnya ekonomi di sektor penyiaran itu sendiri. Jadi kami membuat panduannya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, itu namanya pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran. KPI dalam menentukan tayangan itu melanggar atau tidak, gitu ya. Apakah akan kita berikan sanksi atau tidak dari P3SPS tadi. Nah, jadi kami resiko terberat apa kalau melanggar resiko terberat yang dimiliki oleh kewenangan KPI adalah penghentian sementara atau penghentian total. Kalau pencabutan itu sebenarnya paling berat adalah pencabutan, tapi bukan di KPI. Di mana juga? Pemerintah melalui Kominfo-nya. Jadi KPI cuman bisa merekomendasikan. Kalau ternyata masih bandel nih, teguran tertulis sudah 1, 2 sudah dihentikan sementara gitu ya. Ternyata masih juga, maka bisa dicabut izinnya. Walaupun sampai saat ini seperti belum ada yang dicabut izinnya, apalagi lembaga penyiaran yang memang bersiaran rutin, lembaga penyiaran yang besar-besar, sampai saat ini sih belum ada kasus dicabut izinnya. Tapi kalau tayangannya dihentikan sudah pernah ada. Gitu. Misalnya dulu pernah ada Bukan Empat Mata misalnya. Nah, itu kan dulu kan juga pernah gitu ya. Walaupun kemudian berubah menjadi Bukan Empat Mata. Empat Mata menjadi segmennya Bukan Empat Mata. Jadi Okay. memang masih ada kelemahan-kelemahan, kekurangan Pak Muklis yang mungkin kedepannya bisa diperbaiki. Harapannya dengan saat ini sedang dibahas revisi Undang-Undang Penyiaran. Nah, mudah-mudahan itu bisa semakin menguatkan aspek pengaturannya, pengawasannya, aspek untuk kemudian memperkuat industrinya juga, dan khususnya kelembagaan KPI sih. Apa yang fundamental dari rencana revisi
yang undang-undang sudah penyiaran. didiskusikan dan juga sebenarnya sudah disepakati baik oleh DPR, KPI dan masyarakat umumnya adalah terkait di media-media baru. Seperti YouTube, Sago TV. Sago TV ini gitu ya. Selama ini kan bebas gitu. Ini di Sago TV ini Pak Muklis ini bisa menghadirkan rokok di sini. Bahkan karena ini Aceh ya, paling yang protes nanti pemerintah Acehnya gitu. Tapi kalau seandainya secara umum maka di sini boleh ada miras, boleh saya sambil merokok di sini gitu ya. Dengan tidak memperhatikan aturan main yang ada, jam apa segala macam, Kearifan tidak lokal. ada kearifan lokal gitu ya. Kalau di televisi jelas aturan main. Nggak boleh. Iklan rokok ada jamnya. Iya. Apalagi talk show sambil merokok kan gitu, jelas tidak boleh. Ada ruang-ruang seperti itu. Kalau kita beralih lebih dalam lagi, mungkin kata-kata kasar. Kita bisa aja berdua ini dengan kesepakatan, dengan mungkin temanya adalah tema santai anak muda gitu ya, ngomong ceplos-ceplos, bisa pakai kata-kata kasar gitu ya, bahasa-bahasa kasar. Terus kemudian di sini kalau menghadirkan perempuan, kalau di YouTube gitu misalnya, boleh bisa aja pakaiannya sangat seksi gitu ya. Yang itu akan tidak mungkin ditemukan di televisi. Kenapa tidak ditemukan? Karena kalau di TV dan radio aturan mainnya jelas, sudah ada undang-undang penyiaran, kemudian P3SPS tadi, yang mengawasinya juga sudah ada KPI. Tapi kalau di media barunya aturannya belum ada nih. Dan Kalau ini sama sekali belum ada aturan. aturan spesifik belum ada, aturan umum ada. Kalau misalnya dikategorikan pornografi, tinggal masuk ke undang-undang pornografi. Tapi kemudian kalau sambil ngerokok pakai aturan yang mana? Sudah. Nah, gitu kan? Iya. Kalau terus kemudian kalau sambil beriklan miras, pakai aturan yang mana gitu? Kan kalau narkoba memang nggak boleh, tapi kan kalau miras dibatasi, bukan tidak diperbolehkan, tapi dibatasi aturan mainnya. Nah itu seperti apa pembatasannya kalau di media baru? Kalau kita masuk lagi ke platform-platform OTT lainnya, misalnya kayak Netflix. Iya, Netflix. Di Netflix, film-film asing, LSF pun, lembaga sensor film, tidak bisa melakukan sensor. Karena itu global. Udah bukan ranahnya, Bukan seperti ranahnya. itu. KPI apalagi tidak bisa masuk ke sana. Padahal di sana banyak sekali tontonan-tontonan yang memang tidak layak gitu ya untuk ditonton berbagai kalangan gitu. Iya. Apalagi misalnya anak-anak dan remaja yang menurut Undang-Undang Penyiaran P3SPS itu menjadi perlindungan utama tuh Pak Muklis oleh KPI seperti itu. Nah, itu di sana belum ada aturan mainnya. Kalau kita tarik lagi aspek ekonominya, Itu. apakah mereka bayar pajak kan gitu? Yang dipajaki konten kreator kita. Betul. Tapi mereka sendiri apakah bayar pajak? Apakah mereka kemudian bisa untuk kemudian membuka kantor di sini? Apakah kemudian mereka ada mandatori untuk memfasilitasi konten kita? Iya. Jadi kalau sinias-sinias kita nih Betul. bikin film gitu harus mereka tampung misalnya. Kalau di Eropa ada tuh 20% paling enggak. Jadi ketika masuk Spanyol misalnya, maka 20% itu film-film Spanyol harus ada di Netflix. Nah kalau kita belum ada. Jadi aspek nilai, aspek budaya, aspek ekonomi nggak bisa kita sentuh. Dan itu yang akan dimasukkan dalam rencana perubahan Ya, undang-undang dalam draft penyiaran. itu sudah mulai dimasukkan. Artinya ada perluasan definisi dari penyiaran itu. Yeah. Kalau di Undang-Undang Penyiaran yang lama 32 2002, definisi penyiaran ini yang free to air. Jadi televisi sama radio aja. Nah, kalau televisi streaming nggak bisa lagi tuh. Sago TV meskipun ada kata TV-nya, nggak bisa Pak Muklis. Gitu. Walaupun ada TV-nya ya. Walaupun ada kata TV-nya, nggak bisa gitu. Tapi Iya. kalau free to air gitu ya, itu menjadi kewenangannya KPI. Nah, harapannya ini jadi gini, kalau saya pribadi dari KPI, kita nggak menyampaikan bahwa KPI harus mengatur ini, enggak. Itu negara. Negara silahkan, nanti DPR kan yang bahas undang-undang itu DPR dan pemerintah. Iya. Kemudian publik. Iya. Publik silakan memberikan masukan. DPR kemudian juga pemerintah silakan menggodok ini, membahas ini. Iya. Apakah nantinya dibuatkan lembaga baru? Ataukah nantinya pemerintah melalui Kominfo atau diserahkan ke KPI? Kami monggo saja, gitu ya. Tapi kami tidak ada tendensi bahwa KPI harus mengatur itu, tidak. Tapi KPI standing posisinya adalah bahwa biar ada keberimbangan, ada keadilan nih, ada ruang bertempur yang sama gitu ya. Betul. Maka kalau di lembaga penyiaran media konvensional aturannya ketat, jelas, perlindungannya juga jelas, maka di media baru seharusnya juga ada dong. Kira-kira gitu. Nah, itu harapannya sih, kalau harapan dari kami sih itu. Jadi betul-betul semuanya terstruktur gitu ya. Betul. Soal konten. Ya. Nah, bagaimana konten salah satu
persoalan kita kan konten apa namanya, konten media kita, baik itu basisnya adalah televisi radio atau basisnya streaming dan seperti kita ini. Nah di Indonesia secara umum ini kontennya siapa dominan antara konten positif dengan konten negatif? Jadi saya mau coba memberikan gambarannya gini Pak Muklis. Selama ini kaum terpelajar misalnya gitu ya, Pak Muklis lah misalnya gitu, pasti akan menilai ngapain sih orang kok masih ada ya orang nonton sinetron misalnya. Karena sinetron mungkin salah satu tayangan yang dianggap ceritanya muter-muter, tidak berkualitas atau bahkan lebih jauh lagi nggak mendidik gitu bahkan. Tapi pertanyaannya kan kenapa itu masih ada? Artinya apa? Kalau ada kan berarti ada iklan di sana. Betul. Kalau udah nggak ada yang nonton pasti nggak akan diproduksi. Betul. Di Sago TV ini juga sama. Kalau kira-kira kontennya bahas tema ini kok viewernya kok dikit ya? Oh udah ganti topik lah gitu. Atau nih, ini Mas Tulus nih kok viewernya dikit. Wah jangan undang lagi berarti gitu. Tapi kalau view-nya oke boleh lah gitu kan. Udah lagi. Prinsipnya sama lah seperti itu. Artinya apa? Masih ada yang nonton. Nah sekarang kita coba tarik ke media-media baru. Satu contoh TikTok misalnya. Di TikTok Pak Muklis, saya juga kebetulan punya TikTok. Saya coba pantau. Kasih aja info aja ini ya. TikTok ya. TikToknya biar nanti Tulus Dos Santos. Tulus Dos Santos, oke. Jadi di TikTok ini banyak sekali kontennya receh. Ya betul. Ada namanya prank coin gitu ya. Nanti kan buat ngasih gift itu. Ya cuman yang kalah nanti apa namanya dikasih apa kecap lah, tepung lah, tapi yang nonton ribuan. Betul. Terus kemudian ada konten joget-joget, waktu itu ada namanya Chicken Donut. Yang nonton ribuan. Ya. Konten orang ngomong-ngomong, jadi kalau dikasih gift nanti dia mau nyemplung ke sungai gitu ya, ke rawa, ada sebuah rawa gitu, yang nonton ribuan. Betul. Saya coba nonton lagi ketemu akustik Bang Muklis, main musik. Ya. Ratusan yang nonton, cuman kalah sama konten yang kayak tadi. Padahal ya ini edukasinya tinggi sekali. Iya dong, seni gitu padahal ini kan. Artinya di situ saya terus konten-konten yang viral-viral. Itu sangat receh-receh sekali di YouTube misalnya prank. Ya. Viewernya banyak. Terus konten-konten yang kalau sekarang Konten saya artis nggak masuk ke kamar. iya gitu kan, gerebek rumah gitu ya, gerebek rumah atau konten-konten yang selengean, pakai bahasa-bahasa kasar kok viewernya kok tinggi-tinggi gitu. Artinya ternyata memang ini selera masyarakat kita jangan-jangan memang seperti itu. Karena yang receh-receh ini ternyata lebih banyak penontonnya. Nah, makanya KPI itu melihat fenomena ini nggak mau nih menyalahkan ini telur dulu apa ayam dulu nih. Betul. Nah, dalam konteks penyiaran, apakah kami harus menekan televisinya dulu untuk menyediakan konten yang sesuai standar dari kelompok terdidik misalnya gitu ya, kelompok yang seleranya tinggi, walaupun selera itu nggak ada sekolahnya Pak Muklis. Selera ini nggak ada sekolahnya gitu, sayangnya. Makanya kita bisa berbeda-beda, nggak bisa disalahkan selera-selera orang itu. Makanya kami akhirnya dari aspek lembaga penyiarannya, kami itu menggunakan P3SPS tadi. Ini loh panduan, ini guidance ya. Kalau nggak sesuai aturan mainnya, maka kalian bisa kena sanksi. Nah, kami juga memberikan apresiasi. Ya. KPI itu punya 3 anugerah. Anugerah Siar Ramadan, anugerah penyiaran ramah anak, kemudian puncaknya itu anugerah KPI Award. Ada 3 setahun di KPI Pusat. Nah, itu harapan ini bisa jadi contoh bahwa ini loh contoh-contoh tayangan yang berkualitas buat lembaga penyiarannya nih. Nah, di sisi pemirsanya kami melakukan literasi, Bang Muklis. Jadi ada literasi. Jadi harapannya masyarakat tuh bisa memilih gitu tayangan-tayangan yang sesuai dengan umur. Terus kemudian anak-anak walaupun nonton animasi juga harus didampingi karena tidak serta-merta film-film kartun itu ternyata cocok seperti itu. Nah, artinya ketika masyarakatnya, pemirsanya kami sentuh, industrinya kami sentuh juga, mudah-mudahan bisa ketemu di tengah-tengah nih. Karena kalau kita pencet industrinya, jangan-jangan industrinya nggak dapat penonton malah mati. Atau negara dibilang otoriter melalui KPI. Kalau kita kencengin di masyarakatnya, jangan-jangan memang dikasih asupan terus gitu ya, dari industri yang receh-receh gitu, sehingga nggak berkembang. Makanya dua aspek ini kami jaga, kami kuatkan terus Pak Muklis. Nah, mudah-mudahan bisa
bisa berubah lah. Bisa ya. Walaupun butuh waktu pasti. Betul. Kalau mengenai terutama radio, apakah ini ada menyebut bahwa ini momen senjakala radio atau ada nggak? Radio saya berdiskusi dan sebelumnya saya juga sempat terpikir gitu ya, apakah memang radio ini udah mulai beneran senja ini gitu. Udah mau tenggelam gitu. Tapi radio ini sebenarnya salah satu sarana informasi komunikasi yang mampu menjawab tantangan zaman sepertinya. Dulu radio hadir, kemudian muncul televisi. Kita berpikir udah selesai sudah radio. Tapi sampai dengan berkembangnya media sosial, radio masih eksis. Kalau dibilang ada podcast itu kan dulu sebenarnya Bisa ke radio juga. bentuknya cuma audio aja awal-awal podcast, nggak ada Ya, gambar tuh. Betul. Sampai akhirnya sekarang audio visual melalui YouTube. Jadi yang membedakan adalah aspek model komunikasinya yang bisa dua arah gitu ya. Model theater of mind yang ketika si penyiar itu menggambarkan, menceritakan gitu. Mungkin itu yang bisa membuat radio sampai sekarang masih eksis. Tapi mungkin kalau dibandingkan dengan era-era sebelumnya tentu mengalami penurunan. Tapi apakah radio akan mati? Saya masih ragu itu Bang Muklis. Apakah radio akan mati gitu ya. Tapi tentunya teman-teman di radio Tapi tantangannya lebih besar. tantangannya pasti lebih besar. Karena dibandingkan dengan podcast yang kita bisa memilih-milih gitu ya, radio itu tetap beda. Walaupun kalau di kota-kota besar, misalnya di Jakarta, orang mungkin dengerin radionya beda. Di mobil sekarang. Macet-macetan di mobil atau sekarang streaming dengerinnya. Cara mendengarkannya saja mungkin yang berbeda. Tapi apakah radio benar-benar akan mati? Ya, ini masih menjadi pertanyaan juga sih. TV dan radio gitu. Karena penggiat radio maupun televisi, mereka meyakini sepertinya hanya akan berubah. Cara menikmatinya gitu. Tapi si makhluk ini tetap ada. Itu sih. Dari sisi Dari sisi industri, dari sisi kapital misalnya, dari sisi industri. Dengan munculnya pola-pola podcast atau industri-industri berbasis pada digital, apakah eksistensi industri televisi dan radio yang katakan yang tradisional itu apakah terganggu atau bagaimana? Bukan hanya terganggu tapi Terusik gitu. Karena jadi memang banyak pemberitaan lah, mungkin bisa kita lihat bahwa beberapa lembaga penyiaran merumahkan sudah para pegawainya gitu. Ada beberapa televisi, hampir semua televisi. Apalagi di radio. Radio sekarang banyak yang siarannya kalau tadinya live pakai rekaman. Mungkin lebih murah gitu ya. Nah, di beberapa TV yang dianggap modalnya besar, investasinya besar, bahkan ada yang mengatakan sekarang sepertinya bisnisnya adalah bisnis outsource. Jadi daripada kami punya TV A punya pegawai gitu ya, daripada nggak kepake, daripada pecat bingung gitu ya. Saya kasih ke Pak Muklis nih TV-nya Pak Muklis gitu. Daripada ngambil orang ini aja rekrut nih. Karena fenomenanya seperti itu. Kenapa seperti itu? Perkembangan teknologinya tadi, suka nggak suka pasti ada pergeseran, suka nggak suka ada pembagian kue dari kue iklan itu tadi. Nah, celakanya tadi saya sampaikan aturannya di TV ketat. Iklan rokok nggak boleh sembarangan jam-jamnya. Di YouTube bisa biasa YouTube mau dia gimana aja bebas. Di TV mau bikin yang ugal-ugalan gitu ya, mau bikin kata-kata kasar, seksi, penyiarnya pakai rok mini BH aja gitu ya, nggak bisa. Tapi kalau di YouTube bisa. Karena apa? Aturannya yang belum jelas. Nah ini kan merugikan. TV industrinya dalam negeri, pengusaha dalam negeri, bayar pajak. Yang media-media baru kita aja belum pernah lihat itu kantornya. Bahkan mereka di negaranya sendiri dimarah-marahin, dikritik gitu loh. Nah ini juga terkait nanti melebarnya ke apakah kita di media baru khususnya menggunakan sarana internet, digitalisasi, apakah kita sudah berdaulat secara digital? Nah ini menjadi pertanyaan. Mari Pak Muklis, itu buat temanya Pak Muklis selanjutnya. Jangan-jangan ini hostnya bukan kita ya. Kita user aja di sini. Gitu kan kita sekarang itu disuguhi kalau di TV katanya TV sama radio apa maunya TV kita yang disuguhin itu aja tuh. Di media sosial sama, algoritmanya kan kita dikasihnya itu aja. Ke depan Pak, ke depan dalam konteks perubahan digital ini, perubahan teknologi ini yang bakal yang bakal
eh, masalahnya di sisi mana? Yang bakal banyak masalah yang akan dihadapi oleh masyarakat, oleh KPI. Ya, kalau masalah yang udah pasti kalau ada kaitannya juga sama KPI misalnya dan masyarakat, yang pasti adalah dari sisi konten kalau masyarakat. Konten-konten yang seperti apa kalau media, apapun bentuknya media, mau konvensional mau baru dijadikan sebagai sarana informasi, maka akan banjir informasi. Saat ini sudah terjadi. Apakah kita siap? Inflasi informasi gitu ya. Itu kalimatnya Pak Tulus tadi ya. Udah banjir informasi gitu. Nah, namanya banjir informasi, maka akhirnya yang harus punya peran besar tuh siapa? Satu, masyarakatnya. Kedua, negara harus intervensi. Negara harus intervensi. Intervensi melalui apa? Melalui regulasi pastinya. Nah, masyarakat maka diminta untuk kritis. Apapun bentuknya medianya, mau itu media konvensional televisi radio, mau itu media baru, maka nalar kritis ini sangat penting. Dan menurut saya nggak harus kita punya gelar S1, S2, S3, Pak Muklis, karena dengan banjirnya informasi sekarang ini, justru yang banyak orang-orang sekolahan kita lihat malah nggak kritis. Betul, Atau mungkin sepakat. karena terlalu kritis memutarbalikkan itu gitu ya. Sehingga sekarang kan banyak istilah-istilah logical fallacy sekarang gitu ya. Gimana sekarang sesuatu menjadi harusnya kita ini kan udah Harusnya benar tapi nyatanya salah. benar jadi salah, ya salah jadi benar gitu ya, dengan berbagai argumentasinya gitu. Nah, ini ke depan menjadi PR. Karena apa? Karena Indonesia nih senengannya melompat kita ini. Terkejut badannya. Terkejut akhirnya. Jadi kita itu dari mulai membaca, belum literasinya itu kan kita belum maksimal, belum bener lah gitu. Kita baru bisa baca Pak Muklis gitu. Kita belum bisa memahaminya karena beda gitu kan. Kita baru bisa membaca. Terus sekarang tiba-tiba sudah lompat lagi. Angka konsumsi buku kita masih rendah. Indeks literasi rendah, membaca kita. Aduh, sekarang kita sudah langsung dininabobokan dengan audio visual. Nonton panjang udah malas kita. Betul. Apalagi PM-nya kayak gini kita. Semenit 30 detik. Semenit 30 detik itu udah panjang dari itu udah di-skip. Betul. Nah, maka ini akan menjadi tantangan sih ke depannya. Terutama dari sisi kualitas konten. Nah, tadi karena kalau kita ngomongin tadi orang hanya akan memproduksi itu terus, kalau yang nonton juga banyak, nggak bisa kita karena sekarang supply demand-nya soalnya nggak bisa kita karena dijajalin itu ya karena masih ada yang nonton. Kalau nggak ada yang nonton, keluar dari YouTube sekarang isinya misalnya dianggap tanda petik banyak yang negatif nih, banyak sampahnya gitu misalnya, ya orang akan keluar dari YouTube. Gitu. Konten-konten itu nggak akan laku lagi. Dulu kan evolusi kali ya jatuhnya ya. Dulu awal-awal kan konten YouTube itu ngerjain orang. Betul. Belagak kenalan gitu ya atau apa gitu. Sekarang berubah jadi diskusi, talk show gitu. Nah, itu kan konten-konten kayak talk show kayak gini yang banyak dagingnya belum tentu banyak viewersnya gitu. Pak Tulus, kita beralih sedikit ke pemilu. Ya. Belakangan beberapa capres kan memakai juga platform digital ini, terutama untuk kampanye. Nah, dari sisi Pak Tulus, apakah keberadaan Pilpres kali ini ya, ini ada nggak potensi pelanggaran penyiaran dari apakah berbasis media digital atau konvensional? Kalau di media konvensional relatif lebih aman sih. Di media digital, media-media baru mirip-mirip aja modelnya sama kayak produk-produk sebelumnya, hoax, misinformasi, disinformasi, tapi sepertinya tidak serius sebelumnya gitu ya. Tidak serius sebelumnya. Padahal kalau mau riuh sepertinya sekarang ini bisa sangat riuh gitu ya. Tapi nggak serius ya. Tidak serius sebelumnya. Saya juga tidak tahu gitu ya. Tapi beberapa konten-konten hoax biasanya entah dalam bentuk narasi, foto dan sebagainya memang bermunculan, baik itu di Instagram, X, dulunya Twitter itu. Iya, Twitter. Kemudian di YouTube ada. Kominfo sendiri pun kan juga sudah memblokir konten-konten yang masuk kategori hoax. Tapi kalau itu bentuk dari cuitan, nah ini yang susah. Tweet ya? Iya, bentuk dari tweet ini. Terus kemudian
disebarkan lagi. Nah, ini yang kemudian sangat sulit dibendungnya. Karena mau dilaporkan pun, nah misalnya tadi ini terkait sama kedaulatan digital juga. Yang bisa berurusan sama Twitter misalnya, sama X ini ya cuman Kominfo. Iya, pemerintah. Nah, yang di Indonesia ini cuman Kominfo nih. Kominfo, ya betul. Nah, itu kalau melapor nggak bisa tuh langsung segera ditanggapi. Harus lapor dulu ke Iya, luar lapor sana ke ya. sana, nggak seminggu 2 minggu baru ada Iya. jawaban. Jadi tidak sederhana. Tapi Jadi memang kedaulatan digital kita bermasalah berarti. bermasalah, sangat bermasalah. Kita belum sampai di Terutama dari tahap infrastruktur itu. atau dari mana? Jadi dari infrastrukturnya sudah pasti. Kemudian tadi kalau kita ngomongin karena ini barang sudah bukan kita yang punya, Betul. maka ya kan kita sudah disetir. Bagaimana kita mau ngomongin berdikari kira-kira gitu Iya, secara iya, digital iya, gitu. iya. Karena instrumennya aja kita nggak pegang sendiri. Kalau WhatsApp dan Telegram tiba-tiba shutdown, bingung kita gelagapan. Padahal masih ada SMS. Tapi gelagapan kita semua itu. Iya, Kenapa nggak ada apa gitu kan, namanya kayak semacam di negara-negara lain gitu. Walaupun akan dikritik pasti ini. Ah, Indonesia mah belum bisa. Ya kalau kita sendiri aja tone-nya pesimis gitu ya. Betul, betul. Tentu nggak akan bisa. Padahal itu hal yang sederhana yang harusnya bisa gitu. Jadi memang itu sangat penting sih, Bang Mulis. Betul ya. Kalau trennya ada, tapi tidak sebanyak periode-periode Periode yang yang lalu. Ha. Kalau dari segi jumlah, Mm-mm. apa ya, terutama kan kalau kewenangan KPI kan di TV dan radio. Iya. Jumlah TV di nasional di Indonesia secara keseluruhan. Dan Kalau radio? secara keseluruhan saya lupa, tapi kalau yang dipantau oleh KPI Pusat kurang lebih ada 44. Yang dipantau oleh KPI Pusat itu ada 44 TV. Nah, itu pun selama ini kami memantau 44 itu tidak mudah Iya. karena banyak keterbatasan lah di sana. Kami memantau itu 24 jam. Kalau sebelumnya itu ada 4 shift. Sekarang per Februari ini dibikin ada 3 shift, berarti 8 jam bergantian. Masih manusia tuh yang ini memantau, manusia langsung. Jadi belum pakai robot ya? belum nonton, belum AI belum, Belum, ya. karena tidak murah Iya. dan tidak mudah ternyata, tidak murah dan tidak mudah karena di luar negeri pun belum ada yang memang firm memakai itu. Karena yang model pengawasan langsung, karena biasanya kalau mereka melakukan sistemnya pengaduan. Jadi kalau ada yang sampai yang mengadu, itu berarti udah parah banget tuh. Baru nanti akan ditindak. Nah, itu 24 jam kami pantau. Jadi memang tidak mudah. Makanya kalau ada masukan juga termasuk dari anggota dewan, penguatan kelembagaan ini menjadi keniscayaan. Iya. Jadi tidak usahlah kita bicara KPI akan mengawasi media baru gitu ya. Ngawasin pasca ASO, analog switch off ini, TV-TV digital ini aja. Iya. Udah apa ya, sudah sangat banyak gitu. Sekarang sudah ada kurang lebih 44 dan itu pasti akan nambah. Walaupun katanya kan industri televisi ini dengan adanya Mulai redup. media-media redup gitu. Tapi yang tambah terus. Ternyata nambah. Gitu. Apalagi di daerah-daerah gitu. Oke. Pak Tulus terakhir, Ya. bagaimana prospek industri digital kita ke depan? Kalau kita bicaranya industri digital, gitu ya, artinya sarananya adalah digitalisasinya, gitu ya. Saat ini sangat potensial sekali. Karena apa? Karena saat ini kita cuma jadi pasar nih. Jadi 270 juta mungkin yang menggunakan bisa pengguna internet di Indonesia itu kalau data terakhir itu jumlahnya mencapai media sosialnya aja, media sosial itu bisa nyampe 60%. 160 sekian ya. Iya. Nah, itu di digital artinya apa? Artinya yang bakal menggunakan, yang bakal mengkonsumsi sangat banyak nih. Terus kemudian apakah kita SDM-nya tidak ada? Ada. SDM-nya tidak ada. SDM-nya ada. Tapi kemudian apakah kemudian itu difasilitasi? Nah, ini kemudian menjadi PR juga. Jadi tentu digitalisasi, industri digital akan berkembang di berbagai sektornya, bukan hanya soal aspek penyiarannya gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita mampu berdaulat tadi sebenarnya? Apakah kita sendiri yang mengelola itu gitu? Ataukah kita hanya konsumennya saja? Masuk WhatsApp kita jadi konsumen. Masuk YouTube ya
kita cuma ngisi-ngisi kontennya aja. Dulu dapatnya agak gede, sekarang katanya makin susah. Ya. Masuk Facebook, kita jadi konsumennya aja. Nah, apakah kita akan terus-menerus seperti itu gitu ya? Atau nantinya akan ada sesuatu yang baru, akhirnya kita bisa punya entah itu semacam Google Maps sendiri, Ya. apakah itu sarana percakapan sendiri gitu ya. Nah, itu yang kemudian mesti difasilitasi. Ya, menurut saya sih masyarakat perlu menjawab itu dan negara perlu memfasilitasi itu agar agar perkembangan teknologi informasi, perkembangan digitalisasi ini kita janganlah kita capek lah kayak sebelum-sebelumnya Pak Muklis, semua sektor gitu ya, mau apa, pangan gitu ya, semuanya kita selama ini cuma jadi konsumennya aja. Bahkan sampai di era digital lagi-lagi kita menjadi konsumennya industri digital gitu. Nah, saya sih berharap kita bisa bukan hanya menjadi konsumennya tapi bisa menjadi pemain digital tadi gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada Gojek dulu dibanggakan sekali gitu, ada Bukalapak segala macam, itu dibanggakan sekali, tapi kan bagaimanapun kan infrastrukturnya, sarana prasarananya masih belum. Dan peluang untuk industri digitalnya terbuka Sangat terbuka lebar. Sekarang ini siapapun bisa menjadi apa saja, bisa punya mimpi apa saja dengan perkembangan teknologi digital ini sih. Kita nggak perlu ke Harvard gitu ya untuk bisa mendapatkan ilmu yang dari dosen-dosen luar biasa, tapi dosen-dosen Harvard bisa kita dengerin lewat YouTube. Betul. Meskipun bedanya kita mungkin akan cerdas gitu ya, akan berpengetahuan luas, bedanya secara legal formalnya tidak ada, itu aja. Tapi sangat membantu Pak Muklis, dan sudah banyak sih anak-anak muda sekarang memaksimalkan itu. Ya. Jadi petani, jadi peternak lele, tinggal lihat Basisnya YouTube aja YouTube. sekarang. Udah aman. Baik, Pak Tulus Santoso, terima kasih atas kehadiran di Sego TV. By the way, Sama-sama. sudah makan ayam tangkap belum? Ayam tangkap belum? Oh, belum. Ini harus catatan nih buat Jadi Faisal memang ini. agenda saya ini habis dari sini keliling-keliling. Oh gitu ya. Tapi didampingi nggak sama KPI daerah? KPI daerah baru hari ini. Oh, gitu. Kemarin kami baru makan mimian aja. Oh gitu. Harus ada nih kuah belangong itu harus Kuah belangong. besok ya. Kemarin teman-teman makan ayam pramugari. Oh gitu. Pantas kecil-kecil, ternyata ayam pramugari. Dan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Kalau gede-gede bukan pramugari. Baik, makasih Pak Tulus. Sama-sama, Assalamualaikum Muklis. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.